Oke, hari ini kita mau tutor alis, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ke channel aku dulu ya. Untuk step pertama ini aku mulai dari penggunaan lem alis, tapi ini bisa diganti pakai brow soap kalau kalian punya. Tapi aku pakai ini karena dia lebih nahan gitu, dan ini aku cuman pakai di bagian bawah aja kayak gitu. Karena di bagian sini tuh bulunya tuh kadang-kadang nurun kalau udah lama gitu, kalau udah berapa jam kemudian. Kalau pakai brow soap biasanya dia stay, tapi kalau yang di bagian bawah tuh agak susah. Nah, habis itu kalian boleh sisir kayak gini pakai brush buat alis biar dia lebih, apa ya, lebih rapi gitu dan lebih nempel. Untuk area sisirnya ngikutin aja arah bulu alis kalian yang asli kayak gitu, dan ini juga ngebantu biar lemnya tuh lebih merata ke semua bulu alis kita jadi lebih rapi. Nah, di sini buat pensil alisnya aku masih pakai dari Viva karena ini tuh yang paling enak aja gitu aku pakai dan harganya juga terjangkau. Kalian boleh juga dapat di mana aja. Dan cara penggunaannya kalian boleh lihat di sini, aku tuh harus runcing banget biar dia nggak, apa ya, enak aja gitu ngebingkai alisnya dan ngisi-ngisi gitu. Dan ini kalau kalian lihat di video, aku pakainya tuh ngambang-ngambang banget, hampir kayak nggak terlalu napak, jadi warna yang keluar juga tuh nggak terlalu intens. Jadi ini tuh warna black, tapi kalau kita makainya nggak terlalu neken gitu, nggak terlalu nekan banget, itu tuh nggak bakal bikin hitamnya tuh agak terlalu hitam banget gitu. Nah, jadi di bagian depan itu aku nggak terlalu ngisi, aku cuma ngisi di bagian belakang aja, ngikutin bentuk alis aku dari tulang alis kayak gitu. Pakainya tetap ngambang-ngambang dan yang aku lebih pertegas tuh sebenarnya di bagian belakang aja. Kalau bagian depan tuh cukup kayak disamar-samar gitu, kayak diarsir pelan-pelan aja. Di bagian depan tuh aku bikin kayak garis-garis ke atas gitu, bikin bulu kamuflase ya. Jadi kayak ada bulu-bulu halus di depan alis kita, tapi itu pakainya samar-samar juga. Dan ini aku masih pertegas juga di bagian belakang, ngisi-ngisi yang kosong, biar dia lebih natural aja kelihatannya. Dan ingat intinya tuh ngambang-ngambang gitu, jadi jangan ditekan terlalu pensil alisnya, dan pastikan pensil alisnya tuh harus runcing, biar kalau dipakai tuh lebih enak. Kalau dia tumpul, biasanya yang keluar tuh nggak terlalu bagus gitu, jadi mesti harus runcing biar ngegambarnya juga enak. Di beberapa case biasanya ada yang templokin dulu si alis yang udah dilem ini pakai bedak, tapi kalau di aku langsung aja begitu lemnya kering aku langsung ngisi. Tapi itu emang mesti hati-hati karena biasanya tuh lemnya agak keangkat dan bikin kayak, apa ya, nggak rata gitu. Jadi makanya aku selalu ngulang-ngulang biar dia lebih rapi dan lebih rata. Kenapa aku nggak pakai bedak? Karena kalau aku pakai bedak biasanya dia malah luntur gitu. Jadi aku lebih suka kayak langsung aja kayak gini dan looknya juga lebih natural. Biasanya kalau ditemplokin dulu pakai bedak, biasanya tuh menggunakan pensil alis, menggunakan pomade alis biar lebih enak gitu ngegambarnya. Nah, kalau itu boleh. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan pensil alis, kalau di aku langsung pakai aja setelah lem alis. Nah, kalau sudah ini kembali kita sisir lagi biar lebih rapi lagi. Jadi yang tadi tuh lebih kayak ada serat-serat alis gitu kita bikin dari brush yang aku pakai tadi. Nah, ini step yang penting juga biar alisnya tuh lebih rapi, ngeframe-nya tuh lebih bagus. Jadi kayak nggak ada berantakan atau nggak ada warna yang keluar dari bentuk alis kita. Ini kalian boleh pakai concealer. Aku di sini pakai apa ya, foundation cream, tapi ini juga sering aku pakai jadi concealer untuk nutupin bagian-bagian yang harus aku koreksi. Nah, kayak gitu. Biar alisnya tuh lebih kebentuk. Ya, jadi itu fungsinya bagus banget buat kalian yang baru belajar alis. Kalau masih bleber atau masih berantakan, kalian boleh pakai concealer. Jadi kalau misalkan di awal belum terlalu ngebentuk banget nih, bentuk alisnya aman, tenang, kalian boleh ngebingkai lagi pakai concealer. Biar ini kayak lebih ngeframe aja gitu. Nah, untuk brush yang aku pakai, kalian boleh lihat di video tuh kayak pipih banget dan itu karena udah sering kepake, akhirnya jadi kayak sering kena concealer. Jadi dia bener-bener pipih. Dan itu juga salah satu tips buat kalian yang mau bikin untuk nge-conceal alis kayak gitu. Jadi dirapetin dulu bulunya baru kalian bikin. Jangan pakai brush yang bulunya tuh kayak tersebar gitu atau kayak lebih besar kayak eyeshadow brush, jangan. Jadi pakainya tuh yang pipih biar dia lebih gampang ngebentuk. Kalian boleh lihat tuh kayak gampang banget gitu. Jadi kayak ngikutin aja biar yang di luar-luar tuh jadi kayak bersih, lebih clean gitu kelihatannya dan lebih tertata alisnya.
Nah, kayak gitu. Aku nutupin bagian-bagian yang, supaya bentuk alisnya tuh kayak lebih kelihatan dan lebih keluar gitu. Nah, ini tuh salah satu alasan kenapa tiap bikin tutorial makeup kadang-kadang alisnya tuh aku skip, karena emang bener bikin alis tuh kayak butuh effort dan bikin kita tuh harus konsentrasi banget. Karena kalau misalkan, nggak ini juga, pasti hasilnya juga nggak terlalu bagus gitu, kecuali kalau yang udah expert banget boleh. Tapi kalau aku sih masih butuh konsentrasi untuk bikin, biar dia lebih rapih. Dan menurut aku ya, ini pun belum terlalu rapi gitu, tapi setidaknya ini kayak udah ngasih look alis tuh yang lebih natural, nggak ngeblok dan nggak bikin kita tuh kayak, "Ih, pensil alisnya kok gitu banget?" Enggak kan. Jadi kayak masih lebih natural, masih kelihatan kayak alis asli, dan nggak terlalu item banget kayak Shinchan. Dan tutorial alis yang aku bikin ini adalah tutorial alis buat daily, jadi bukan buat ke pesta atau bukan buat, ke acara resmi. Tapi kalau misalkan ke acara resmi itu kan biasanya ditambahin spidol lagi dan lebih rempong gitu, lebih banyak partnya yang harus kita bikin. Tapi ini adalah tutorial alis yang sering aku pakai buat keseharian. Jadi nggak terlalu lebay, juga nggak kelihatan terlalu bikin alis banget. Jadi kayak lebih natural aja gitu looknya, dan kalian boleh tiru cara aku ini. Dan buat kalian yang pakai pensil alis warna coklat aman, kalian tetap boleh pakai tutorial yang aku pakai. Karena di bagian alis aku udah selesai, kita lanjut ke bagian bibir. Di bibir seperti biasa, karena aku adalah penganut ombre lips garis keras, jadi aku mesti ombre kali ini. Untuk produknya kalian boleh lihat di video. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh mention aku di komen. Kenapa aku suka bikin ombre? Karena apa ya, lebih ya suka aja gitu. Karena sebenarnya perempuan tuh nggak bisa pakai lipstick yang cuma satu warna ya kan. Beberapa dari kita harus pakai berlayer-layer. Tapi ini adalah tutorial yang aku pakai sekali lagi, ini buat daily aku. Jadi kalau misalkan mau keluar, mau kemana-mana, even make upnya nggak tebel, di bagian mata nggak ada, cuma pakai maskara, untuk bagian alis sama bagian bibir itu benar-benar aku pakai untuk keseharian aku. Biar looknya tuh lebih glowing kayak gitu, kalian boleh tambahin highlighter di bagian dagu, ujung hidung, di bagian batang hidung, di samping hidung, di bagian pipi, biar kasih kesan glowing aja. Atau boleh kalian ganti pakai highlighter yang semprot, jadi kayak merata gitu satu muka jadi glowing, oke? Kalau misalkan kalian mau pakai atau mau kasih efek glowingnya dari dalam, kalian boleh akalin pakai moisturizernya yang banyak di awal dan jangan pakai foundation terlalu tebal. Tapi itu nanti aku kasih lihat di tutorial selanjutnya. Nah, ini di bagian pipi aku kasih dibawarin aja kayak gitu, biar nanti kalau kena cahaya atau foto atau video itu kayak kelihatan lebih glowing dan mukanya tuh kayak lebih kencang gitu looknya kelihatan ya kan. Ada perbedaan sebelum dan setelah penggunaan. Aku kasih juga di bagian bawah alis kayak gini biar ada shiny-shiny-nya gitu. Tuh, ya kan? Jadi kalau kalian lihat bentukan alisku tuh kayak lebih natural aja, nggak terlalu lebay gitu. Dan ini semoga kalian suka looknya. Udah, thank you, segitu aja. Bye. Bye bye.